Shalom, selamat pagi bagi kita semua dan selamat Paskah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab pertama Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Bapak, Mama, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita mohon kuat kuasa Tuhan sehingga apa yang kita baca, kita renungkan, semuanya ini boleh bermanfaat di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur Engkau masih menyertai kami hingga sekarang ini. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami bersama keluarga sendiri, dan biasanya di hari beraya Paskah kami selalu bersama-sama kumpulan orang percaya, bersahabat, saudara-saudara yang lain. Namun pada bulan ini, tahun ini, Engkau mengingatkan bagi kami untuk bagaimana bersama-sama dengan keluarga di dalam Paskah ini untuk kami merayakannya Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu ini, yang dimana kami akan membaca dan merenungkannya. Tuhan sertai kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya ini kami boleh mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Setelah kami dalam firman yang hidup ini ya Tuhan, dan bagi hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakannya, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu yang nyata di dalam diri hamba-Mu. Terpujilah nama Engkau Allah Bapa di surga. Berfirmanlah di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka yang masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, di hari raya Paskah ini, dari Sinode Gemit memberikan sebuah tema bagi kita bersama, yaitu Yesus bangkit, ada harapan. Yesus bangkit, ada harapan. Bagaimana perasaan Bapak Mama pada saat sekarang ini? Pasti kita semua juga merasa
Ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang lain di antara yang lain. Biasanya pada saat Paskah ini kita malam-malam sudah menyiapkan obor, lilin atau mempersiapkan segala sesuatu untuk kita merayakan pada hari esok. Ada hari Sabtu sudah mulai potong babi, potong ayam. Ada yang sudah mulai menyiapkan yaitu telur-telur Paskah untuk bagaimana disembunyikan dan besok anak-anak cari untuk menjadi sesuatu yaitu kemenangan-kemenangan kalau sudah mendapatkan telur Paskah itu. Ataupun juga ada kegiatan-kegiatan yang lain untuk menyambut Paskah ini. Namun Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, pada tahun ini, bulan ini, kita merasa bersama keluarga ada yang hilang. Namun kita diingatkan kembali, jangan putus asa, jangan kecewa. Menurut pendapat saya, pada suasana yang sekarang ini yang berbeda dari suasana-suasana yang lalu, adalah sesuatu hal yang berhikmat. Ada sesuatu hal yang kita pikirkan bersama. Bagaimana merayakan Paskah bersama keluarga sendiri tanpa ada orang lain. Bagaimana merasapi sesuatu Paskah ini sebuah kemenangan di dalam keluarga untuk merasa bersyukur kepada Tuhan dengan penuh semangat dan bersorak-sorai. Walaupun kita bersama keluarga sendiri. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Paskah sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah terjadi. Namun ada sesuatu yang membangkitkan semangat hidup bagi umat manusia, yaitu segala masa kesulitan, masa-masa maut, masa-masa sengsara, semuanya itu telah lewat. Paskah mengingatkan kita juga tentang kebangkitan Yesus Kristus, yaitu sebuah kemenangan, sebuah damai sejahtera terkhusus bagi kita manusia, pembebasan dosa dan keselamatan. Di dalam bacaan pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 ini adalah sebuah kesaksian dari Paulus tentang kebangkitan Kristus. Kita diingatkan kembali oleh Paulus bagaimana Kristus telah bangkit. Di mana Kristus telah bangkit? Di dalam pemberitaan-pemberitaan Injil. Supaya kita tetap teguh dan kita tetap berdiri dan bersandar kepada Yesus. Karena oleh Yesus kita semua telah diselamatkan. Asal bagaimana di dalam pribadi kita benar-benar meyakini dan benar-benar berpegang teguh pada pemberitaan Injil. Kita jangan berputus asa. Kita harus tambah semangat karena kita merayakan Paskah ini bersama keluarga. Jangan sampai kita merayakan Paskah, kita percaya pada Yesus, semuanya itu akan sia-sia. Karena ada hati yang kurang semangat. Ada hati yang tidak ada rasa damai sejahtera. Dengan kejadian yang telah menimpa bagi umat di dunia ini. Itu umat manusia. Dengan adanya virus corona. Kita tidak berbakti bersama. Kita tidak pawai bersama.
Kita tidak berlomba bersama untuk merayakan sebuah kemenangan Yesus Kristus. Namun ada sesuatu hal yang mengingatkan bagi kita bersama. Bukan saja kita melaksanakan Paskah itu dengan sebuah perayaan. Namun ada makna yang terpenting bagi diri kita bersama keluarga, yaitu meresapi kehidupan kita sebelumnya. Mengingatkan kembali bagi kita, ada masa-masa untuk kita berteduh diri. Ada masa-masa untuk kita mengingatkan kembali diri kita. Untuk bersemangat. Ada masa-masa untuk mengembalikan diri kita. Untuk berjuang. Berjuang melawan segala kesesatan. Berjuang melawan segala kedustaan, kemunafikan, dan berjuang melawan segala godaan-godaan dan cobaan dari iblis. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah membawa kehidupan baru bagi kita. Kebangkitan Kristus membawa pembaruan di dalam hidup kita. Untuk hidup kita selalu bersandar kepada Allah Bapa di surga. Untuk hidup kita benar-benar menjadi orang yang percaya, orang yang benar di hadapan Allah. Karena kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Kesaksian dari Paulus, yang dimana Yesus telah memberitakan, menampakkan diri bagi murid-muridnya. Ia menunjukkan kuasanya. Ia menunjukkan kemenangannya bagi kuasa maut yang ada. Sehingga para murid-muridnya menjadi percaya. Murid-muridnya mulai semangat. Dan mereka mulai memberitakan segala apa yang mereka lihat. Mereka mulai menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga bagi orang-orang yang percaya, mereka melanjutkan pemberitaan-pemberitaan itu. Dari keturunan demi keturunan sampai keturunan selanjutnya. Dan pada sampai kita sekarang ini menjadi saksi Kristus. Itulah kasih Allah bagi diri kita. Yang dimana kesaksian juga bagi Paulus. Dirinya merendah. Dia mengaku bahwa dia tidak wajar di hadapan Allah. Dia tidak pantas di hadapan Allah. Namun Yesus menampakkan diri kepadanya. Menghasihani dia untuk dia bertobat dan berubah kepada jalan yang benar. Dan ia pun terima semua itu. Dan ia melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Melanjutkan pemberitaan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa keselamatan dan penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Karena kasih karunia Allah lah Paulus, ia dengan kerendahan hati menyatakan, sebagaimana aku ada, sekarang pun aku ada. Dan segala kasih karunia yang dinyatakan bagi Paulus, ia melanjutkannya. Ia bekerja lebih keras dan penuh semangat untuk mengabarkan bagi semua orang bahwa Yesus telah bangkit dan membebaskan umat manusia dari dosa.
Paulus ingin bagi kita bersama Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, untuk bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman juga. Kita menjadi saksi Kristus. Untuk memberitahukan bagi semua orang bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Bahwa Yesuslah menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya pada Yesus, janganlah kita simpan di dalam diri kita saja. Melainkan kita berani menyatakan bagi semua orang. Jangan takut itu. Kita tunjukkan bagi semua orang bahwa karena Yesuslah aku ada hingga sekarang ini. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kebangkitan Kristus membuat diri kita, hidup kita memperoleh sebuah kemenangan. Kita menghayati di hari raya Paskah ini, kebangkitan Kristus membuat kita harus lebih semangat, membuat kita tidak takut apapun juga, sebab Kristus berada bersama-sama dengan kita pada saat sekarang ini. Kalau kita takut, kita lengah, kita khawatir, sama seperti Paulus katakan, sia-sialah kepercayaan kamu. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu jangan takut. Dengan apapun juga yang penting kamu percaya pada Yesus. Kamu nyatakan kasih Yesus bagi semua orang. Seperti halnya ada beberapa orang yang saya lihat di Facebook, di WhatsApp, atau di media. Pada saat perayaan Paskah ini, mereka berdukunia bagi yang berkelebihan, mereka membantu bagi yang berkekurangan. Puji Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa, menggunakan hari raya Paskah ini untuk melihat orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang susah. Yesus melihatnya, pasti Yesus senang sekali. Inilah anak-anakku. Ini dimana dengan kemenangannya, anak-anak yang melanjutkannya bagi semua orang. Supaya semua orang itu merasakan sebuah kemenangan, tidak merasakan suatu kesusahan. Yang semua orang juga merasakan ada yang saling peduli satu dengan yang lain. Ada yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu makna Paskah yang sesungguhnya. Jangan sampai seperti halnya saya harus katakan jujur. Kita merayakan Paskah jalan pawai bersama, berlomba bersama, bersenang-senang bersama. Tapi ada yang kita lupa. Ada orang-orang yang susah dan sangat membutuhkan bantuan kita. Atau ada orang yang sakit yang sangat membutuhkan doa-doa kita. Untuk kita jenguk, untuk kita perhatikan mereka. Begitupun juga orang-orang yang terpenjara. Atau anak yatim piatu, duda janda. Mereka kadang-kadang hanya cuma lihat dan nonton. Mereka tidak mengikuti perayaan Paskah yang sesungguhnya. Karena kekurangan-kekurangan mereka. Namun pada saat tahun ini, ada satu hal yang luar biasa. Ada banyak hati yang bergerak di perayaan Paskah ini. Mereka dan kelebihan-kelebihan yang Tuhan, yang kasih Tuhan yang diberikan bagi mereka. Mereka melanjutkannya itu dengan berkasih bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Memperhatikan bagi orang-orang yang sakit. Dan begitupun juga bagi orang yang terpenjara. Hal yang luar biasa Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih. Sehingga uang-uang yang ada yang selama ini kita memakai perayaan Paskah sampai ribuan, sampai jutaan orang yang ada. Mengumpulkannya untuk merayakan sekitar hampir 100-an juta, puluhan juta ataupun juga walaupun yang sedikit. Tapi sebenarnya ada sesuatu makna yang sangat penting. Yang Yesus inginkan, bagaimana kita menjadi pelaku firman, kita nyatakan kasih Yesus itu juga bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya.
Sehingga penderitaan-penderitaan yang orang-orang alami itu, dengan keadaan yang pasca yang ada, mereka juga merasakan sebuah kemenangan. Mereka juga merasakan bahwa inilah kasih Yesus. Inilah kasih Tuhan Allah. Pada saat perayaan Paskah ini pun mereka akan bahagia bersama. Tidak seperti yang lalu-lalu lagi. Kadang-kala kita merayakan sendiri-sendiri. Jalan santai. Berlombaan. Tapi ada yang tanganga. Orang Kupang bilang tanganga kau lihat. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Paulus ingin kita semua berubah. Berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti halnya dirinya. Ia tahu Tuhan telah memberikan ia kasih karunia. Sehingga ia tidak lelah, ia tidak takut. Ia berjuang untuk menjalankan segala tugas yang apa yang Tuhan sudah berikan kasih karunia itu. Ia beritakan firman di mana-mana. Ia nyatakan kasih Yesus di mana-mana. Janganlah kepercayaan kita jadi sia-sia kalau kita tidak pernah tunjuk nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi sia-sialah kebangkitan Yesus. Yang kita yakini Yesus telah bangkit dan menyelamatkan kita. Jangan kita katakan kita sudah selamat, kita merdeka. Tapi perbuatan kita tidak pernah tunjukkan keselamatan itu. Bagaimana kita membagi bagi orang lain, kita memperhatikan bagi orang lain yang sangat membutuhkan. Keselamatan yang sesungguhnya itu adalah hal kasih mengasihi. Hal yang saling memperhatikan. Yaitu membuat orang itu terbebas dari segala kemalangannya. Membuat orang itu merasa bahagia. Membuat orang itu ada merasa bahwa ada perhatian. Dan dia membuat orang merasa bahwa kasih Yesus nyata bagi kita semua. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus ini yang kita rayakan ini. Diajak bagi kita untuk merenungkan bersama beberapa hal. Bagaimana Paskah yang harus kita jalankan ini. Untuk menjadi satu tujuan yang baik ke depan. Paskah. Semua yang telah berlalu menjadikan satu hal yang baik. Satu hal yang bermakna. Satu hal yang penuh arti. Yaitu pembebasan. Kemenangan. Bagaimana kita memakai sebuah kemenangan ini? Yaitu sungguh-sungguh nyatakan kasih Tuhan kepada diri kita. Diri istri, diri suami, diri anak-anak. Dan juga bagi semua orang. Yesus bangkit. Ada harapan yang baru bagi kita umat manusia. Bagaimana kita sebagai umat manusia selalu berharap kepada Tuhan untuk nyatakan selalu kasih-Nya, dipenuhi diri kita dengan Roh Kudus untuk merubah akal kita, untuk merubah hati kita, yang dimana hati kita dan akal kita selalu dipenuhi dengan dosa. Untuk kita membebaskannya, karena Kristus sudah lebih dulu membebaskannya. Kristus yang dulu sudah mengampuninya. Dan kita yang sudah diampuni ini, kita merasa sesuatu yang berharga, sesuatu yang penuh dengan sukacita. Tapi
sesuatu yang berharga yang penuh sukacita ini, apakah kita masih membagi bagi orang lain yang masih sengsara, yang sangat membutuhkan kasih Yesus? Ingatlah, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kita manusia yang hadir di dunia ini hanya cuma dua harapan, lahir dan mati. Di antara lahir dan mati ini, apa yang telah kita perbuat? Jangan sampai kita sudah mengatakan bahwa kita selamat, kita tidak berdosa, namun hal kasih kita tidak lakukan. Tidak pernah berbuat baik lagi. Kita merasa ego dan sombong. Wah, saya punya Yesus. Namun kelakuan kita tidak menyatakan kasih Yesus. Sehingga Paulus mengatakan sia-sialah kamu percaya. Sia-sia juga kamu memberitakan segala sesuatu yang kamu tidak menunjukkan, nyatakan dalam kasih itu kepada semua orang. Dan itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dengan kematian Yesus ini pun juga ada sebuah sukacita yang besar. Itu kita telah dibebaskan. Dan kita pun juga melanjutkan kebebasan ini bagi semua orang yang sangat membutuhkan kebebasan, yang sangat membutuhkan doa-doa kita, uluran tangan kasih kita. Seperti halnya kejadian yang sekarang ini. Dokter, perawat, atau para medis yang dimana mereka memperjuangkan hidupnya untuk menyembuhkan banyak orang. Kita doakan mereka. Dan mereka selalu kuat dalam iman. Mereka selalu dilindungi oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga virus corona juga tidak kena pada diri mereka. Dan mereka bisa dapat melayani dengan penuh sukacita, penuh semangat, menyatakan kasih Yesus bagi orang-orang yang sakit. Jika orang-orang yang sakit juga merasa satu kuasa Yesus yang menyembuhkan, yang penuh damai, sehingga mereka tidak lelah, sehingga mereka tidak depresi, dan mereka tidak tegang, melainkan mereka semangat untuk berjuang, untuk memperoleh satu hidup yang lebih baik ke depan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kasih karunia bagi kita umat manusia adalah anugerah yang terindah. Karena itu patutlah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan anugerah yang terindah yang sudah diberikan bagi kita. Kita diajak bersama. Marilah kita dengan kemenangan Yesus Kristus kita beritakan bagi semua orang, dan kita nyatakan bagi semua orang, dan kita tunjukkan bagi semua orang. Karena Yesuslah aku dan kamu sama. Karena Yesuslah aku diselamatkan dan kamu pun juga diselamatkan. Karena kasih Yesuslah maka aku mengasihi kamu. Terpujilah Allah Bapa di surga. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.